Adabul muallim utawi bab nerangaken adabe utawa tata kramane seorang guru. Al muallim utawi kang aran guru iku dalilut tilmid. Wong kang nuduhake maring murid, wong kang nuduhake murid ilama maring perkara yakunu kang ana apa yakunu kang ana bihi kelawan kamaluhu minal ulum. Apa kamaluhu minal ulumi? Sampurnane para murid minal ulumi saking pira-pira ilmu. Wal ma'arif lan pira-pira pengertian fayustaratu mongko den syaratake ayyakuna yen to ana apa ayyakuna yen to ana min dzawil ausaf ana iku ayyakuna yen to ana sapa muallim ana iku min dzawil ausafi saking wong kang duweni pira-pira sifat al-mahmudah kang pinuji li anna ruhat tilmid krana sak temene ruhe murid iku dhaifatun apes atau lemah binisbati kelawan den nisbatake utawa den umpamaake ila ruhihi maring jiwane muallim. Fa idzat tasofal muallimu fa idzat tasofa mongko nalikane persifatan sapa al muallimu guru bi ausafil kamali kelawan pira-pira sifat kasampurnan kana mongko ana sapa at-tilmidzu murid al muwaffaqu kang den tulungi kadzalika kaya mengkono-mengkono guru faidzan mongko nalika mengkono-mengkono la buddha ora kena ora ayyakuna yen to ana sapa guru utawa sapa muallim ana iku taqiyan takwa duweni sifat bertakwa mutawadhi'an tur tawadhu andhap asor layyinal janib tur lemes lambunge lemah lembut litami lal qulub supaya condong apa al qulubu pira-pira ati fatastafidu mongko amrih paedah apa kulub pira-pira atine murid minhu saking muallim tawi saking guru wa ayyakuna lan yen to ana sapa muallim ana iku haliman wong kang wicaksana utawa wong kang aris waquron tur jatmika liyuk tada supaya den gawe panutan sapa muallim bihi kelawan persifatan kan kuncara wa ayyakuna lan yen to ana sapa guru utawa sapa muallim
ana iku dzarahmatin litalamid duweni sifat welas asih maring murid syafiqon tur welas alaihim ing atase talamid lita'zuma supaya agung apane rohbatuhum senenge talamid senenge para murid fima ing dalem perkara yulqihi kang metuki sapa mualim ing ma ilaihim maring talamid wa ayyang sohalan yento nasihati sapa mualim hum ing talamid wa yu'addiba lan didik tata krama sapa mualim hum ing talamid ing para murid fayahsunu mongko bagus apa takdibahum tata kramane murid para murid wa alla yukallifa lan yento ora merdi-merdi sapa mualim hum ing para murid minal ma'ani sanggeng pira-pira makna utawa maknane ma ing perkara taksur kang cekak anhu sanggeng ma idrakatuhum pira-pira penemune talamid. Adab seorang guru. Yang mana terpenuhi dan tidaknya adab seorang guru niki sangat akan berpengaruh besar pada keadaan, perkembangan, bahkan athar dari para murid-muridnya. Adab seorang guru, ya adab seorang orang tua. Yang mana adab seorang guru ini menjadi hak dari para siswa, dari para murid, para santri, para cantrik. Adab seorang orang tua ini juga menjadi hak dari para putra-putrinya. Adab ini di atas ilmu. Artinya kepintaran, pengetahuan, pengalaman setinggi, seluas apapun tanpa dibarengi dengan adab, itu semua tidak ternilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru murid, orang tua anak, ini adalah lakon kehidupan. Ini adalah peran dalam kehidupan. Artinya, jangan terlena, jangan membuat lena. Bukan berarti ketika kita dijalankan menjadi seorang guru, menjadi seorang ustadz, menjadi seorang panutan, itu pasti kita yang terbaik di hadapan Allah. Itu belum tentu. Pun sebaliknya, para jamaah,
murid, santri, cantrik, siswa, mahasiswa, anak didik, itu pun juga tidak pasti lebih rendah derajatnya dari seorang guru. Ini dasar yang perlu kita fahami sebagai seorang guru, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang pembimbing. Jangan sampai peran ini, peran menjadi guru, peran menjadi pembimbing, peran menjadi tutor, peran menjadi orang tua, ini melenakan kita dari adab. Kesuksesan, keberhasilan, kebanggaan dari seorang guru, seorang orang tua, seorang tutor, seorang mentor, seorang panutan, itu adalah manakala muridnya, santrinya, cantriknya, siswa-siswinya, mahasiswanya menjadi insan yang solih-solihah. Salah satu ciri insan yang solih-solihah, dia diberi kemampuan, dibisikkan hidayah pada hatinya untuk menetapi kewajiban-kewajibannya. Yang kewajiban itu secara bersamaan menjadi hak dari pihak yang lain. Kewajiban seorang anak menjadi hak dari orang tuanya. Kewajiban seorang murid menjadi hak dari gurunya. Seorang siswa, seorang santri, seorang murid yang solih solihah, dia mampu memenuhi, menjalani, melaksanakan yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Pun dalam rumah tangga ada kewajiban suami yang itu menjadi hak istri, ada kewajiban istri yang itu menjadi hak suami. Seorang suami yang soleh, dia dimampukan oleh Allah memenuhi kewajiban-kewajibannya. Pun seorang istri yang solihah, dia diberi kemampuan oleh Allah, dia memenuhi kewajiban-kewajibannya. Seorang suami yang sukses, dia ditakdirkan oleh Allah membimbing, mendampingi, menemani sang istri sehingga menjadi istri yang solihah, yang mampu melaksanakan, menunaikan kewajiban-kewajibannya. Artinya, seorang suami yang solih tidak hanya pandai dan jeli mengamati, menilai, atau bahkan menuntut kewajiban istrinya. Bukan. Tetapi dia berupaya semaksimal mungkin dilandasi permohonan kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendampingi istri, untuk menemani istri, untuk membimbing sang istri agar mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya.
Salah satunya dengan tidak memperberat kewajiban istrinya. Begitupun sebaliknya, seorang istri solihah, dia akan menolong suaminya agar mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Artinya, dia menolong, dia melakukan sebuah upaya, sebuah ikhtiar, sebuah langkah supaya suaminya itu mampu melaksanakan kewajibannya. Salah satunya dengan tidak memperberat tanggung jawab, kewajiban seorang suami. Begitu pula pada hubungan guru-murid. Seorang guru yang soleh, dia akan melaksanakan dan memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dia akan memenuhi adab-adabnya sebagai seorang guru. Seorang guru yang sukses adalah seorang guru yang mau mendampingi, membimbing, menasihati, menolong agar para muridnya mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Salah satu caranya adalah dengan tidak memperberat kewajiban dari para muridnya. Tidak mempersulit. Dalam menanggapi para muridnya, para santrinya. Ma kharaja minal qalbu dakhalal qalbu. Apa yang keluar dari hati, insya Allah akan masuk ke dalam hati. Hatilah komando efektif dalam diri manusia. Entah manusia itu berwujud anak, entah manusia itu berwujud murid, berwujud santri, hatinya lah komando yang paling efektif. Ketika baik hatinya, maka baik seluruh jasadnya. Ya baik organ-organnya, ya baik pikirannya, ya baik dalam perkataannya. Pun sebaliknya, ketika busuk hatinya, maka jasadnya pun akan terganggu, menjadi kurang baik. Kebusukan hati akan mempengaruhi melemahnya organ-organ tubuh dalam kinerjanya, dalam fungsinya. Dari hati yang busuk, dari hati yang buruk, dari hati yang terbelenggu, dari hati yang tertutup, bahkan dari hati yang keras, maka organ-organ tubuh yang lainnya itu akan sangat cepat terpengaruhi. Mungkin jantung akan melemah. Mungkin paru-paru akan mulai melemah dalam fungsinya, ginjal, dan seluruh anggota tubuhnya. Dari hati yang busuk, dari hati yang buruk, dari hati yang keras, dari hati yang tertutup, tidak akan mungkin keluar ucapan-ucapan yang baik. Yang keluar ucapan-ucapan busuk, ucapan-ucapan angkara murka. Sehingga pentingnya kita yang ditakdirkan oleh Allah
menjalani peran sebagai seorang guru, maka kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kita lulus dengan baik. Artinya kita sukses menjalankan peran sebagai hamba Allah sebagai seorang guru. Yaitu dengan memenuhi adab kita sebagai seorang guru, sehingga menghantarkan, mendampingi, membimbing, menemani anak didik kita tumbuh menjadi hamba Allah yang solih, solihah. Terkait tentang terkait dengan syarat menjadi guru itu tidaklah ringan, tidaklah mudah. Namun atas pertolongan Allah, insya Allah semua akan bisa berjalan terpenuhi. La ilaha illallah. Allahumma Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Setelah kita sadari kita akan mampu memenuhi adab sebagai seorang guru hanya karena pertolongan, hanya karena ridho, hanya karena rahmat Allah semata, bagaimana agar kita mendapatkan ridho, rahmat? Artinya bagaimana agar Allah senantiasa menyertai kita? Ridho Allah senantiasa menyertai langkah kita. Itu adalah kita harus bertakwa dan senantiasa berbuat kebaikan. Dasarnya innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Menjadi baik ini tidaklah mudah. Kita harus menetapi akhlak mahmudah kita. Sifat-sifat terpuji.
Di antaranya, pertama, fatahhiril qalba. Kita senantiasa menjaga kesucian hati kita. Terus kita berusaha kita menjaga kesucian hati kita. Karena dari ketika kita sudah start dari hati, insya Allah akan masuk ke hati anak didik kita. Dengan hati kita ikhlaskan diri, kita berdoa kepada Allah, kita minta ampun, istighfar kepada Allah, kita minta rahmat, pertolongan dari Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita sampaikan, apa yang kita dakwahkan, apa yang kita ajarkan pada jamaah kita, pada para anak didik kita, itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu kita terus memohon kepada Allah. Dan juga kita ikhlaskan diri. Kita doakan anak didik kita, jamaah kita, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kasih sayang. Jangan sampai sikap yang kurang tepat dari anak didik, dari jamaah, ini mampu menerobos ke dalam hati kita, sehingga muncul yang namanya luka di hati, muncul yang namanya benci, marah, kecewa. Jangan, itu bahaya. Kita sebagai seorang guru, terkadang kita harus suara keras. Itu hanyalah metode supaya anak didik kita memperhatikan apa yang kita sampaikan. Terkadang kita bertindak tegas sebagai nuansa pendidikan dalam kita metode mendidik anak didik kita, supaya anak didik kita berperilaku secara terarah dan terkendali. Namun suara keras kita, tindakan tegas kita, jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Apalagi dilatar belakangi rasa benci, rasa kecewa kepada anak didik. Itu bahaya, itu fatal. Singkat kata, kita bisa keras di mulut, kita bisa tajam di pandangan, tapi kita tetap lembut dalam hati. Sudah sepantasnya seorang murid, seorang anak didik melakukan kealpaan, melakukan kesalahan. Sudah sepantasnya. Dan kita sebagai seorang guru hadir mendampingi supaya kesalahan itu tidak terulang lagi. Kesalahan itu terbaiki. Itu kita hadir selaku seorang guru. Pun kita selaku orang tua, wajar putra putri tercinta melakukan kealpaan, melakukan kesalahan. Itu sangatlah wajar. Kita hadir sebagai orang tua, kita membimbing, kita menasihati, kita menemani, kita mendampingi, kita memberikan spirit
dorongan, semangat supaya ia mau memperbaiki kesalahannya, menyadari kesalahannya, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu kita hadir. Tentang metode cerdas-cerdas kita, tentang metode kebijakan kita. Mau metode mana yang mau kita terapkan? Dulu pernah saya sampaikan, tidak selamanya keras itu akan mengarah pada atau menghasilkan pada ketaatan. Tidak selamanya lunak pujian itu akan melemahkan. Dulu sudah saya sampaikan. Sehingga dalam metode seperti yang saya alami. Pernah anak saya yang pertama itu dia enggan untuk mengaji. Karena apa? Teman-temannya ini jarang masuk, jarang ngaji. Kalau dia ngaji sendiri, maka dia akan dikucilkan, bahkan dimusuhi oleh teman-temannya. Waktu itu metode yang saya terapkan, saya amati anak saya yang pertama yang paling besar ini dengan teman-temannya lagi suka bermain apa. Dan waktu itu saya temukan, saya simpulkan anak saya dan teman-temannya itu lagi suka main kelereng, lagi suka main karet. Nah, sehingga saya cari kelereng, saya cari karet. Saya beli kelereng, saya beli karet. Kemudian ketika anak saya dan teman-temannya itu kumpul bermain di sekitar rumah saya, itu saya hadir di situ, saya ikut main kelereng, kemudian main karet. Saya membaur dengan mereka. Setelah asyik, saya sudah menyatu dengan anak saya dan teman-temannya. Kemudian saya keluarkan kelereng yang tadi saya beli. Saya keluarkan karet yang tadi saya beli. Kemudian saya kasih mereka kelereng sama karet. Saya bilang, boleh main, tapi jangan totoan. Boleh main, tapi tetap ngaji. Siapa yang mau, nih saya kasih kelereng. Yang itu menggiurkan bagi mereka. Kalau bagi kita, orang dewasa, buat apa kelereng itu? Dan harganya tidak seberapa. Waktu itu paling anak satu itu kelereng cuman saya kasih dengan harga cuman 20 ribuan. Kurang lebih. Saya beli itu sekitar 20 ribuan itu satu bungkusnya. Tapi bagi mereka itu sangat berharga, itu sangat menarik perhatian. Alhamdulillah. Setelah itu, walaupun mereka bermain, karena memang dunia mereka baru seperti itu, maka setelah bermain itu mereka tetap ngaji. Dan anak saya pun tetap aktif ngaji. Ini salah satu metode.
Kemudian lain hal pada yang terjadi ini anak saya yang kedua. Kemarin itu jatuh, kepalanya bocor, oke, sampai dijahit. Nah itu menjadi trauma, arep ngaji, makai peci niku sakit. Nah, akhirnya saya cari anak saya ini yang kedua itu, tadi yang pertama itu namanya Fikri Hakim Asidiki. Anak yang kedua ini namanya Fahmi Haikal Asidiki. Kalau yang ketiga itu Faqih Hasbi Asidiki. Nah, si Fahmi ini kebetulan dia itu lagi senang main catur, main skak gitu, bersama teman-temannya. Kebetulan catur miliknya itu lagi rusak. Nah kemudian saya dekati waktu siang sekitar jam 2:30 itu kemudian mandi. Kemudian saya bisiki, Mas Fahmi, bar papo sampeyan ngaji iki tak sangoni waktu itu mengko lebar ngaji karo bapak tumbas catur, tumbas sekak. Akhirnya dia termotivasi. Akhirnya dia pakai pakaian mengaji. Kemudian saya buktikan memakai peci. Itu di lukanya itu tidak sakit. Nah kemudian betul selesai mengaji, dia saya ajak ke sebuah toko, beli catur itu dan juga beli peci baru yang ukurannya saya besarkan 1 angka. Biasanya ukuran 5, kemudian saya beli nomor 6. Dia pakai, dia merasa nyaman. Dan itu karena baru, dia menjadi lebih tertarik. Sampai sekarang ngajinya lancar, jalan terus. Nah, proses semacam ini belum tentu ketika anak saya yang pertama itu tidak mau ngaji karena teman terbawa, karena teman-temannya itu enggan mengaji. Kemudian saya paksa, saya kerasi, saya bentak, mungkin saya pukul. Kemudian dia mau mengaji, belum tentu. Jadi terkait metode itu yang kebijakan kita, sebijak-bijaknya kita. Terkadang yang menjadi problem orang tua ini dibebankan kepada anak. Ini yang menjadi rusak. Contoh, waktu kita pada siang hari sepulang dari kerja, sepulang dari acara, kita lelah, kita mau istirahat, anak minta sesuatu, mungkin minta ditemani kemana. Mungkin minta diantar kemana. Contoh, mau ke kamar mandi, minta diantar. Nah, kita sering muncul kerasnya kita, muncul kayaknya ketegasan kita. Padahal itu bukan kesalahan anak. Cuman kita yang kurang bisa menahan diri. Kita tegas, kita keras kepada anak. Karena apa? Anak merepotkan kita. Anak mengganggu waktu kita. Kita mau istirahat, anak minta diantar ke kamar mandi. Kita mau bepergian, anak minta ditemani. Dalam belajar mungkin. Sekarang sistem daring. Kita lagi sedikit uang, anak minta sesuatu yang mahal.
Yang sebenarnya ini bukan persoalan anak, ini persoalan kita selaku orang tua. Kenapa kita tidak menyiapkan? Seharusnya kita sudah bisa menghitung, memperkirakan. Seperti untuk bisa memenuhi kewajiban kita selaku orang tua. Anak ini nanti setelah PAUD, kemudian dia TK, PAUD mungkin 2 tahun atau 1 tahun, kemudian TK 2 tahun, setelah itu SD atau MI 6 tahun, setelah itu SMP atau MTS, dan seterusnya. Aliyah, SMA, SMK, sampai perguruan tinggi. Nah, tidak mungkin kemampuan itu akan hadir serta-merta. Maka kita selaku orang tua hendaknya menyiapkan diri dengan analisa. Kita sudah tahu saat ini kita cuma penghasilan 3 juta per bulan. Maka kita usaha dengan hasil gaji kita yang 3 juta atau 4 juta satu bulan ini, usaha kita konsumsi kita itu tidak melebihi itu. Bahkan syukur bahagia tidak mencapai itu. Sehingga ada dana yang dipersiapkan, ada tabungan pendidikan. Sehingga sejak dini ketika istri hamil, itu kita sudah mempersiapkan diri. Bila mana perlu ketika kita belum menikah pun kita sudah menyiapkan diri. Nanti apa-apa yang akan kita temui pada persoalan rumah tangga, itu kita sudah menyiapkan diri. Kita sudah bisa mengambil pengalaman dari saudara-saudara kita yang sudah berumah tangga. Apa saja yang diperlukan dalam rumah tangga. Kita sudah menyiapkan diri sedini mungkin. Ketika istri hamil, kita sudah menyiapkan diri. Kita sudah membuat planning, perencanaan. Sehingga ketika kita melakukan tahapan itu, kita sudah ada kesiapan. Jadi kita sudah memahami tahap-tahapannya. Sehingga ketika istri hamil, maka pendampingan kita bisa secara maksimum. Istri ini kalau hamil, dia perlu nutrisi apa? Dia perlu konsumsi apa? Kegiatannya sebatas atau sejauh mana? Aktivitasnya. Kalau kita sudah memahami ilmunya, ya kita bisa mendampingi istri, membimbing istri kita. Sehingga dalam hamil ini berjalan dengan baik. Janin, buah hati kita akan tumbuh berkembang secara maksimal, secara baik. Ketika semua setelah terplanning, insya Allah dalam melahirkan angka keselamatan juga tinggi. Tapi kalau semua tidak kita siapkan, dari sejak dia hamil, perasaannya terlukai, dia kondisi hamil, nutrisinya tidak terpenuhi, maka dia akan tergoncang, dia akan lemah. Ketika kondisi lemah, maka peluang selamat, melahirkan secara selamat, ini juga akan berkurang. Lepas yang menentukan hidup mati Allah semata, tapi syariatnya harus kita penuhi seperti itu. Harus ada kesiapan. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kita mau selamat, sukses, bahagia, tentram, selamat dunia akhirat,
itu harus dengan ilmu. Yang tentunya terus kita update. Tidak ada kata berhenti. Karena utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Minal mahdi sejak dari buayan, ilal lahdi sampai liang lahat. Terus kita update. Jangan terus puas berbangga diri dengan apa yang kita capai, dengan apa yang kita ketahui. Tapi terus kita update. Sekaligus implementasi sikap seperti itu sebagai pengejawantahan atau implementasi bahwa kita tidak merasa paling ngerti. Kita tidak merasa paling kuasa, paling bisa. Buktinya kita masih mau belajar. Buktinya kita masih mau update, berproses. Kalau kita enggan, siapapun kita, apapun posisi kita, itu keburukan. Kalau kita sudah merasa paling, pengejawantahannya kita tidak mau berproses, kita tidak mau update. Gegei apa sing dingerteni kuwi sing paling benar. Apa yang dilakukan itu yang paling tepat. Ini bahaya. Ini tahapan dalam kita menjalani takdir Allah, amanah Allah, menjadi seorang orang tua, menjadi seorang guru. Jangan terus berbangga hati, jangan terus berbangga diri, ujub. Kita menjadi guru, kita menjadi orang tua, kita menjadi super. Jangan. Itu kesesatan. Sama, kita sebagai seorang guru, saudara kita sebagai seorang anak, kita sebagai seorang murid, kita sebagai seorang tua, hamba Allah menjadi anak kita, takdirnya itu sama di mata Allah. Kita sama-sama makhluk Allah, hamba Allah. Sehingga kita dilarang berlaku zalim kepada siapapun, kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, kepada orang yang diamanahkan, hal-hal yang diamanahkan kepada kita. Jangan berbuat zalim. Mudah masuk pada perbuatan zalim ketika kita tidak mempunyai wawasan ilmu. Afdalul ilmu ilmul hal. Sehingga apa yang mau kita hadapi, kita harus update. Kita harus belajar. Ada orang tua berkata, wah, dah anak saya cukup sekolah sampai SMP saja. Wis apik anakku tekan SMA atau SMK wae. Cukup tekan aliyah wae. Ini omongan bodoh. Cuman apologi, menutupi kekerdilan jiwa kita. Kita sudah takut terhadap bayangan. Kenapa itu muncul sehingga kita berbuat zalim kepada anak kita? Dia seharusnya mengalami jenjang pendidikan sampai S3, sampai S2, kita hentikan cukup SMP, kita hentikan cukup aliyah, SMK, SMA. Karena kekerdilan jiwa kita. Itu muncul karena kita merasa sok tahu. Kita merasa sok ngerti, sok kuasa. Di saat bersamaan tidak disertai kesiapan dalam menghadapi jenjang kehidupan.
Lain hal semua kita persiapkan. Contoh tadi ketika masa hamil, semua sudah kita siapkan. Anak masuk di lembaga pendidikan sudah kita siapkan. Entah itu pendidikan formal ataupun non formal. Sekolah utawa ngaji. Itu semua harus kita persiapkan sebagai orang tua. Setelah kita persiapkan semua secara maksimal, contoh kita sudah menyisihkan uang setiap harinya, setiap bulannya untuk tabungan pendidikan anak kita. Jadi dibuka. Saya ketiganya ini buka tabungan pendidikan. Saya buka ini untuk Fikri. Sehingga ini sudah saya hitung. Fikri lahir tahun 2005. Nanti dia masuk di PAUD ini tahun berapa, masuk di RA, di TK itu dia tahun berapa. Terus di samping saya juga mencari informasi. Nek mlebu PAUD iki daftarin bayar piro, mlebu RA dan seterusnya sampai iki nek kok mlebu nang sekolahan kono, kemarin itu saya memasukkan anak saya yang pertama itu di Subhanul Waton. Itu saya sudah cari informasi jauh-jauh. Banyak tahun sebelumnya. Itu saya sudah gali informasi. Berapa biaya masuk ke sana? Kemudian persyaratannya bagaimana? Per bulannya bagaimana? Kebutuhan kalau di sana itu bagaimana? Apa saja? Itu sudah saya pelajari. Kemudian perlahan-lahan kita siapkan dengan tabungan. Kok di tengah perjalanan, contoh sudah kita ada tabungan untuk anak seperti itu, kok ada kepentingan yang lebih penting dari itu, contoh ada yang sakit. Mau tidak mau harus keluar biaya. Akhirnya nyenggol tabungan pendidikan, nyenggol tabungan kesehatan. Itu apa boleh buat Allah bertakdir, tapi kita sudah menyiapkan. Saya ditakdirkan oleh Allah, diamani oleh Allah 3 orang anak. Nah ini saya siapkan, ada 3 tabungan untuk pendidikan anak. Terus saat ini semua itu saya masukkan dalam BPJS, jaminan kesehatan. Ini wujud ikhtiar. Muga-muga BPJS askes niku mboten kanggo ora usah mlebu nang rumah sakit, kahanane sehat terus. Tapi itu perlu kita siapkan. Kalau tidak kita siapkan, nanti bisa jadi peristiwanya anak kita mengalami sakit, harus dirawat di rumah sakit, harus opnam. Ketika kita dihadapkan dengan administrasi, ini kami tangani, tolong Bapak urus administrasi. Dari pihak administrasi, Bapak harus memasukkan uang katakanlah 10 juta. Nah, karena kita tidak mempunyai uang sejumlah itu, sehingga kita zalim kepada anak kita yang harusnya dirawat, sehingga tidak kita bawa ke rumah sakit, tidak dirawat. Alasannya karena kita tidak mempunyai uang. Itu kan kekerdilan kita, kecerobohan kita, kesalahan kita. Memang tidak dikonsep dari awal. Begini langsung sing menjadi alasan sing gawe topeng takdire Gusti Allah. Niku kesalahan, itu kesesatan. Sebelum kita sampai pada tawakal ala Allah, itu ya usaha ikhtiar semaksimal mungkin. Semua dihitung. Niku konsekuensi kita ditakdirkan, diamanai oleh Allah menjadi seorang orang tua, menjadi seorang guru. Bukan suatu yang perlu dibanggakan. Wah, saya bangga karena saya menjadi seorang guru. Saya bangga karena saya menjadi orang tua. Tidak sebatas itu.
Lebih kita harus syukur. Apa itu syukur? Kita menjalankan amanah sesuai memberi amanah. Kita diberi amanah oleh Allah menjadi seorang suami, menjadi seorang orang tua, menjadi seorang guru. Wujud syukur kita, ya kita update. Terus kita berbenah diri dalam kita menjalani kehidupan peran sebagai seorang orang tua, sebagai seorang guru, sebagai seorang suami. Bukan kebanggaan laksana monyet yang dipakaikan mahkota. Monyet girang, lompat ke sana kemari ketika di kepalanya dipakaikan mahkota. Dipakaikan topi katakanlah. Tapi monyet tadi girang dia, senang dia, bangga dia, tapi dia tidak tahu apa itu mahkota, apa itu topi. Dia taunya cuman girang membanggakan diri. Bahwa saya mempunyai mahkota, bahwa saya dipakaikan mahkota. Saya memakai topi, saya dipakaikan topi. Sebatas itu, jangan. Kita manusia jangan seperti monyet seperti itu. Kita diamanai oleh Allah, ditakdirkan Allah menjadi seorang suami, menjadi seorang guru, menjadi seorang orang tua. Kita harus memahami, kita harus belajar bagaimana menjadi seorang guru, bagaimana menjadi seorang orang tua, bagaimana menjadi seorang suami. Terus kita belajar. Ini wujud syukur kita kepada Allah, wujud tanggung jawab kita kepada Allah. Kadung kita sanggup ditakdirkan diamanai menjadi seorang guru, menjadi orang tua, menjadi seorang suami. Ada yang menyangkal, saya tidak sanggup sebenarnya. Kalau kamu tidak sanggup menjadi suami, kenapa kamu nikah? Seperti itu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Saapi-apike umat Rasulullah niku sing gelem ngaji lan gelem mulang. Ting mriku disebutke Al-Qur'an niku sebagai perwakilan, kinayah. Ini yang mendasari tentang adab seorang guru. Yang tidak lain, ini juga berkaitan adab seorang suami, adab seorang orang tua. Hanya dengan pertolongan Allah lah kita akan dimampukan oleh Allah menjalani tahapan atau peran atau amanah ini. Kita berlindung kepada Allah supaya kita tidak ingkar dan khianat terhadap setiap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wallahul musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wal 'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.